Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Oke teman-teman, ya selama 5 menit kita kasih waktu untuk menjawab pertanyaan saya yang paling ringan, seringan kerupuk. Ya, seringan kerupuk itu pertanyaan, jawabannya nggak ada sama sekali. Ditanya A, jawabnya Z. Ya, yang kita tanya, Yohanes melihat kejadian firman itu berubah jadi manusia. Oke? Bukan berasal dari mana konsepnya, bukan itu yang kutanyakan. Kalau konsep Yohanes itu berasal dari pagan, nih. Kutunjukkan sama kamu, ya. Yang diambil Yohanes itu dari pagan, kan kayak gini, ya. Kita dapat melihat ya di sini teman-teman, ya. Konsepnya dari mana, nih? Dari himne Plato, ya, dari himne Platonis. Gimana bunyi pagannya, ya? Satu ya teman-teman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu gimana konsep pagan? Berasal dari himne Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo kepada bangsanya. Apa bunyinya? Pada mulanya adalah logos, ya. Ini konsep pagan ya teman-teman. Konsep pagan yang dikenalkan Yahudi. Pada mulanya adalah logos, ya. Logos bersama-sama dengan theos, dan theos adalah logos, kan gitu. Jadi Yohanes 1 pasal 1 itu bukan berasal dari konsep kejadian, tapi berasal dari konsep pagan Yunani. Ya, jangan ngarang kau RK. Jujurlah sama penontonmu. Takutkah kamu hilang penontonmu? Takutkah ya banyak mualaf gara-gara hal itu? Jujur aja napa, kan kayak gitu. Terus yang kita tanya sekali lagi sama RK ya teman-teman, di mana? Catat nih pertanyaannya, jangan kau melenceng lagi. Di mana Yohanes melihat ya firman itu telah jadi manusia? Tempatnya di mana? Hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Tahun berapa? Ya. Saya nggak tanya konsepnya masalah yang dikatakan oleh Yohanes 1 pasal 1 itu berasal dari mana, enggak. Tapi yang saya tanyakan, penulisnya melihat firman jadi manusia itu kapan? Ya, kapan? Tuh, tolong dicatat betul-betul. Gak nyambung jawaban kau tadi. Saya ulang lagi pertanyaannya. Yang kedua, Yesus berasal dari mana? Aku datang dari Allah, kata Yesus. Bukan itu juga yang kutanyakan. Nggak nyambung jawabannya. Pertanyaan yang kedua tadi RK, ya, di mana pengakuan Yesus dia berasal dari firman. Tuh. Aneh kayak gitu. Saya nggak nanya dari mana asal Yesus, enggak. Yang saya tanya di mana pengakuan dari Yesus dirinya berasal dari firman. Coba tunjukkan sama saya. Jangan kau nggak nyambung lagi. Padahal pertanyaannya seringan kerupuk. Kalau untuk masalah Yesus punya Tuhan nanti kutanyakan ya. Untuk masalah RK, apakah betul Yesus punya Tuhan? Akan ku jawab nih ya. Nih, kau buka aja Matius 11 nomor 25 ya. Yesus punya Tuhan, teman-temannya. Di sini dikatakan seperti apa? Pada waktu itu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Jelas Yesus bersyukur kepada Tuhannya, ya. Berarti betul kata Edis, Yesus punya Tuhan. Dalam Matius 11 nomor 25, Yesus punya Tuhan. Nah, lalu di dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus punya Tuhan, ya. Kata Yesus seperti apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami di sini siapa? Yesus dan murid-muridnya. Yesus menyembah apa yang Yesus kenal. Kan gitu. Jadi di sini Yesus punya Tuhan dan Yesus beserta murid-muridnya menyembah Tuhannya. Tuh ya, bukti-bukti Yesus punya Tuhan. Saya harap ya pertanyaan saya sekali lagi dijawab ya. Kalau pertanyaan saya sih berharap
kau tunjukkanlah Yesus itu punya Tuhan. Udah tuh, saya tunjukkan 2 ayat. Matius 11 nomor 25 dan Yohanes 4 nomor 22. Yesus punya Tuhan. Udah Ucup? Udah Ucup? Takutnya RK syahadat habis ini teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi narasinya Ucup ini agak sedikit melenceng ya. Kenapa saya bilang narasinya melenceng? Dirinya berasal dari firman. Cup, coba perbaiki narasinya, Cup. Ya, tunjukkan dirinya berasal dari firman. Lah dia firmannya Allah kok. Kok pertanyaan kamu lu agak sedikit lucu Pak Ustadz? Lah dia kan firmannya Allah. Pertanyaan kamu, tunjukkan dirinya berasal dari firman. Lah dia firman Allah kok. Dia sabda Allah kok. Dan ayat-ayat dalam Kejadian 18 itu adalah Dafar Elohim, membranya Allah. Di dalam kitab Kejadian yang bertemu dengan Abraham, yang bertemu dengan Musa. Karena patokan dalam iman Kristen adalah Sang Bapa itu transenden. Tidak bisa dilihat, rupanya pun tidak, suaranya pun tidak didengar. Maka dari itu, firman itu sebagai perantara antara manusia dengan Allah yang transenden itu. Makanya dia bertemu dengan Abraham dalam rupa, sehingga bisa nampak sama Abraham, bisa dilihat sama Abraham. Kejadian 18. Ya. Kemudian Usup, jadi pertanyaan kamu dirinya berasal dari firman, itu coba perbaiki dulu subjek predikat objeknya itu. Nah, kemudian, ketika kamu menunjukkan data dalam Matius pasal 11 Ucup. Nah ini yang kita bilang relasi ya antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, tetapi Bapa juga memanggil anak dengan sebutan Allah. Inilah relasi di dalam Tritunggal. Bukan berarti ya 3 Allah atau 3 Tuhan, tetapi bicara relasi. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia ini siapa? Ia ini Sang Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Sang Bapa pun memanggil Sang Anak, Sang Putra ini dengan sebutan Allah. Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, Sang Bapa pun memanggil anak dengan sebutan Allah. Ya. Jadi inilah relasi Pak Ustadz. Jadi Tritunggal itu bukan berbicara jumlah Allah, tetapi relasi antara pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi hipostasis pertama, hipostasis kedua, dan hipostasis ketiga. Relasi kasih yang tidak putus. Makanya Yesus mengatakan apa? Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku bersaksi tentang Bapa, Bapa bersaksi tentang aku. Itulah Allah. Itu Ustadz, ini bicara relasi. Masa Ustadz gak ngerti relasi itu apa? Ya. Kemudian Ustadz ya. Nah, ini salah satu pengakuan yang tidak ditolak sama Yesus nih Ustadz. Ya. Ketika Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Yesus gak ngomong, "Thomas jangan sembah aku, Thomas jangan panggil aku Tuhan, Thomas jangan panggil aku Allah." Tapi Yesus bilang apa? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Gitu. Jadi ketika itu pengakuan Thomas. Tetapi jawab Yesus bilang, "Thomas jangan sembah saya bukan Allah." Tidak. Yesus bilang apa? "Berbahagialah engkau yang telah melihat namun percaya." Nah itulah Tritunggal. Tritunggal itu sesimpel itu. Di mana Alkitab menjawab Alkitab. Ya, Ustadz. Nah Ustadz, ketika firman menjadi manusia, Ustadz kan tidak percaya kan? Ya, pertanyaan saya, dimensinya malaikat Jibril itu sama nggak dengan dimensinya dengan manusia? Itu pertanyaan saya. Dimensinya Jibril itu sama nggak dengan dimensinya manusia? Coba nanti Pak Ustadz jawab itu. Ini pertanyaan jebakan, hati-hati Ustadz ya. Saya nggak mau Pak Ustadz. Saya sebenarnya nggak mau nanya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah sedikit-sedikit ya Pak Ustadz ya, supaya Pak Ustadz ya jangan kabur. Dimensinya Jibril itu sama nggak dengan dimensinya manusia?
Coba Pak Ustadz jelaskan, tauhid mana yang Pak Ustadz embani? Uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Pak Ustadz pilih yang mana? Dari ketiga. Lalu pertanyaan saya, dimensinya Jibril, malaikat Jibril, sama nggak dengan dimensinya manusia? Ini ada hubungan dengan pertanyaannya Ustadz. Hati-hati jebakan saya Pak Ustadz. Ingat, jebakan saya terlalu banyak ya. Untuk kau dapat sesuatu dari saya dan kau framing, itu kau tidak akan dapat dari saya Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Teman-teman, tak tanya. Waktu saya dulu. Lidahnya itu gitu, agak jelas kau lidahnya itu. Oke Ustadz, pencet Ustadz. Pertama-tama ya kawan-kawan semuanya, dalam 5 menit penjelasan RK membuat kita tertawa. Pertama ya, nih saya harus kasih tahu RK dulu ya. Katanya iya Yesus itulah firman. Nah, ini yang macet siapa teman-teman? Ya. Gini, dalam 5 tadi kita mengetahui RK mengatakan, ya Yesus itulah firman. Kau paksa Yesus itu firman, makanya ku cari di mana Yesus ngaku dirinya berasal dari firman. Itu tanya, kan kau paksa tuh Yesus adalah firman. Yesusnya itulah firman kata kau. Baik, pengakuan Yesusnya mana? Aku berasal dari firman. Nah, itu yang tunjukkan ya, tunjukkan sama saya. Biarkan dia mentok itu. Aja nih, Arab Saudi ini jaringannya kok jelek kali. Sinyal jelek kali Arab Saudi. Ada. Sinyal saya putus. Sabar ya. Sinyal saya putus teman-teman. Sabar dulu. Ada jaringannya susah RK. Kau di tanah yang kamu pergi ke tanah yang diberkati, nggak ada sinyalmu di sana. Masalahnya Telkomsel di sini nggak ada. Saya kagak pakai WiFi, nggak ada Telkomsel di sini. Oke, ini pun beli roaming ini. Udah kita ulang ya. Gas sekali lagi lah, gas. Ini berarti 3 kali lagi ya, sudah mau habis ini. Nanti kita sampai di Indonesia baru kita lanjut lah. Yuk, baik. Jadi gini ya teman-teman, saya mau kasih tahu sama RK. Selama 5 menit aku mendengar penjelasan kau tadi ya. Penjelasan kau nggak ada jawaban sama sekali gitu, dan membuat kami umat Islam itu menjadi tertawa RK. Jadi kayak gini, yang aku minta sama kamu tadi ya, kamu memaksakan bahwa Yesus itu adalah firman. Kata kamu, Yesus itu kan adalah firman. Makanya, hilanglah.